Ini sebetulnya riwayat tanahnya kan sebetulnya tahun 76 Pertamina dapat HGB, hak guna bangunan dari Kemendagri. Ketika ada aset tidak dijaga, tidak dirawat, tidak diawasi, kemudian didudukilah misalnya oleh penduduk. Itu kan jadi polemik. Betul. Ketika ini menggantung tanpa status, ya itu tadi mohon maaf ya, masanya Pak Jokowi gubernur kasih KTP. Ya, ditambah lagi pas zamannya gubernurnya Anies dikasih IMB kawasan. Nah, IMB kawasan. Saya luruskan kembali ya. Kalau namanya IMB itu harus bersertifikat. Iya. Jangan BUMN itu ya banyak uang, males nata BUMN ya kan? Berbicara soal kebakaran di depo Pertamina di Pelumpang ternyata berbuntut panjang nih guys. Ada nuansa politik. Wih, gokil nggak sih kalau ada ngomongin soal politik? Nah, ini topiknya menarik untuk kita bahas di obrolan rasional santai, dibahas hingga tuntas, apalagi kalau bukan di Obras. Nah, halo apa kabar teman-teman netizen? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga sehat. Saya Yasir Nene Ama menyapa teman-teman netizen dengan suasana berbeda, begitu ya. Kita tidak di studio tapi agak lagi nge-cafe karena bintang tamunya juga lagi santai. Pakar tata kota, Bang Jaya Supriyatna. Apa kabar, Bang? Baik, Mas Yasir. Sehat ya, Bang? Sehat selalu, sehat tetap selalu, semangat. tetap semangat. Ini, nih kemarin itu kan kebakaran. Biasanya kebakaran itu kan ada lokasi, kemudian akhirnya isu yang mencuat adalah permasalahan sih, bukan isu permasalahan yang mencuat adalah ini mau direlokasi warganya atau dipindahkan depo Pertaminanya. Yang mengagetkan, mungkin Bang Yayat juga kaget sih, adalah ternyata yang direlokasi bukan, yang dipindahkan bukan depo Pertaminanya, tapi warganya. Kok bisa ya? Kalau saya bilang istilahnya jangan pakai istilahnya relokasi. Oh gitu. Kesannya tuh seperti digusur. Oke. Namanya revitalisasi. Revitalisasi. Nah, revitalisasi itu maksud dan tujuannya menata satu kondisi kawasan yang pemukimannya kumuh. Pemukimannya mungkin dekat dengan lokasi bencana, berbahaya, ditingkatkan kualitasnya. Nah, pertanyaannya di sini jangan bayangkan, oh nanti relokasi saya dipindahkan ke sana, nggak dapat ganti rugi dan sebagainya. Itu kan mencekam. Iya betul. Nah, jadi persoalannya jangan kita membuat orang yang sedang sedih, sedang duka, makin depresi, depresi ya kan, tidak punya masa depan. Tapi yang paling pas adalah revitalisasi. Kawasannya. Nanti pilihannya kan tergantung dari pemerintah. Mau deponya dipertahankan atau ini direvitalisasi. Kalau deponya pindahkan, hitung-hitungan lagi kan. Berapa investasinya? Bukannya udah ketok palu kemarin Pak Menteri BUMN bilang. Tapi kan Pak Menteri BUMN beda dengan Pak Menteri Menko. Nah itu. Jadi sebenarnya sebagai pakar tata kota nih melihatnya nih ini pejabat-pejabat di atas ini memang mereka tidak satu suara atau memang mereka juga bingung karena problem ini terlalu kompleks begitu. Janganlah pejabat itu kalau saran saya kalau belum ada keputusan bersama jangan dipublish dulu. Supaya kelihatannya pemerintahnya solid, kompak. Kalau satu ngomong begini, satu ngomong begini, nanti warganya andilau antara dilema dan kegalauan, ya kan? Dan sekarang udah kelanjur ngobrol, ngomong ini. Nah, makanya harusnya hitung dulu. Ini kan DKI sudah koordinasi dengan Pertamina, dengan kementerian lain, BUMN dan sebagainya. Pelumpang juga ditanya sama Pertamina. Nanti juga tanya sama Pelindo. Itu tanah Pelindo loh, bukan tanahnya Pertamina. Mau dibeli, mau kerjasama, mau apa? Kan lebih panjang lagi ya kan? Kompleks banget ya. Iya. Nah makanya saya mengatakan pertama satu audit dulu oleh Pertamina terkait status kondisi BPM Pelumpang dulu. Pelumpang. Pertama satu, ini usianya udah hampir 40 tahun. Ya kan? Depo Pertamina itu ya. Bisa nggak dinyatakan hasil audit tempatnya masih aman, tangkinya aman, tidak korosif, tidak bocor, perubahan manajemen, artinya aman bisa dipertahankan di situ. Nah, kalau misalnya tidak dipertahankan, nah itu hitungan lain. Nah, kedua
revitalisasi penduduk. Ini sebetulnya riwayat tanahnya kan sebetulnya tahun 76 Pertamina dapat HGB, hak guna bangunan dari Kemendagri. Bentar. Ini kita dengerin nih sejarahnya seperti sejarahnya ini, dulu ya, biar tahu ya. Biar paham nih, biar tahu. Ya, tidak ujuk-ujuk terus tiba-tiba ini saya bacakan aja ya. Bener. Jadi ini asal muasalnya asal gimana muasalnya nih? ada surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 190 HGB DA 76 tanggal 5 April 76, tanah merah adalah milik negara dengan status hak guna bangunan atas nama Pertamina. Total tanah negara di kawasan tersebut 153 hektar. Dengan total lahan tersebut, Pelumpang berdiri di atas 72 hektar. Sementara sisanya itu ditempati masyarakat 81 hektar. Ini akar masalahnya begini. Tahun 74, 72 dibangun, mungkin Pertamina sudah bangun, tapi tidak punya proyek jangka panjang. Sisa tanah saya 83 hektar itu ya. Mau dipakai apa kan kita yang penting Pelumpang dulu dibangun. Betul. Yang menjadi masalahnya adalah ketika ada aset tidak dijaga, tidak dirawat, tidak diawasi, kemudian didudukilah misalnya oleh penduduk. Dan perlu diingat HGB itu usianya 30 tahun. 76 tambah 30 2006. 2006 habis. Muncullah kan gugatan. Kalau saya yang punya HGB, saya ingin pakai lagi, harus clear and clean bahwa tanah itu dipakai benar sesuai dengan peruntukan dan pembangunan. Ini tanahnya nggak diapa-apain. Sementara warga mengatakan kami menunggu, kami merawat, kami menjaga. Jadi kami mereka punya hak gitu. Nah, akhirnya sengketalah tanah tersebut. Itu di 2006 sampai sekarang prosesnya. 2009 meledak. Ini jadi Depo Pertamina ini pertama kali bukan kali pertama ya kemarin ya. Pertama kali 2009. 2009 meledak. Kemudian akhirnya pemerintah pusat, Pertamina, DKI dan sebagainya rapat zaman Pak Foke ya. Dibuatlah rencana 2009, tapi 2009 itu ya namanya punya visi misi tanpa gizi ya mimpi. DKI nggak bisa masuk ya, DKI nggak bisa masuk karena itu tanah tanahnya bukan tanahnya tanah sengketa, bukan aset DKI. Pertamina pun juga, wah ini kan tanah saya, masa saya harus ganti rugi di atas tanah saya? Nah itu kan jadi polemik. Ketika ini menggantung tanpa status. Ya itu tadi mohon maaf ya, masanya Pak Jokowi gubernur kasih KTP. Begitu. Itu riwayatnya. KTP. KTP administratif. Kalau sudah dikasih KTP, bentuk RT, bentuk RW, kasih listrik, kasih air, bayar PBB, selesai. Ya ditambah lagi pas zamannya gubernurnya Anies dikasih IMB kawasan. Nah, IMB kawasan. Saya luruskan kembali ya. Kalau namanya IMB itu harus bersertifikat. Yang namanya BPN itu tidak akan pernah mengeluarkan sertifikat di atas tanah sengketa. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku punya sertifikat, ya nggak mungkin. Ya itu pertanyaannya. Jadi IMB kawasan pun, loh tanahnya tidak bersertifikat itu kan menjadi ada persoalan hukum. Wah, sangat kompleks. Jadi ada persoalan namanya diskresi. Diskresi itu adalah keputusan pimpinan daerah kalau tidak ada kevakuman hukum atau kegentingan. Tapi undang-undang bangunan gedung kan ada IMB-nya, harus ada syarat ini. Undang-undang pertanahan juga harus menyaratkan itu. Jadi sebetulnya lebih banyak politis dan benar itunya begitu. Akhirnya sangat kompleks ya. Ya. Ini lebih kuatan mana nih, nuansa politis atau nuansa bahasanya? Bagaimana mereka mempertahankan hak dari masyarakat di situ? Akar masalah adalah masalah status tanah. Kuncinya di situ. DKI ini bagi warga yang tidak mampu, rumah itu penting. Harga tanah itu udah jut-jut, bikin terkejut lah. Sudah tidak terjangkau lah oleh masyarakat. Akhirnya apa yang terjadi? Karena harga tanah makin mahal, rumah makin mahal, penduduk butuh tempat tinggal, apalagi lokasi Pelumpang ini dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priuk, dekat dengan kegiatan ekonomi.
ujung-ujungnya itu tadi kan, mungkin ada yang make merambah buat kontrakan jadi tempat usaha, ada buka usaha bengkel dan buka usaha semuanya. Jadi berkembang. Berkembanglah. Tadi kuncinya itu adalah masalah tanah. Kedua, tidak ada keputusan pengadilan yang tegas. Ketiga, ada persoalan penduduk yang sudah tinggal dan padat di situ. Dan keempat, politisasi dalam konteks kepentingan yang lebih besar. Gitu. Nah, dari semua problem itu harus tentu masyarakat, tentu pemerintah harus diselesaikan satu-satu dong. Nah, Bang Yayat sebagai pakar tata kota nih, kalau kita breakdown satu-satu, ini udah kan terlanjur ngomong nih. Depo Pertamina yang dipindahkan, gitu kan? Itu bakal mungkin gak sih kalau saya sebagai masyarakat umum gitu kan, wah itu kan mindahin gitu kan duitnya berapa cuy? Jadi itu kan mindahin itu kan kayak mindahin gak kayak mindahin kontrakan Bang. Itu kalau mau main proyek sih ada duit. Makanya itu banyak banget loh. Jadi saya gini, dari aspek tata ruang, Depo BBM Pelumpang itu lokasinya sangat strategis. Pertama, sudah ada investasi pipa yang sudah ditanamkan dekat pelabuhan, jadi suplainya mudah. Kedua, BBM Pelumpang itu dekat jalan tol, jadi distribusinya untuk Jabodetabek mudah kemana-mana. Kalau dipindahkan ke Pelindo, jalannya aman atau enggak, macet atau kagak, dan sebagainya. Kalau dipindahkan ke Pulau Reklamasi, harus buat jalan lagi. Deponya bisa dibangun, tapi aksesnya aman atau tidak? Lalu kenapa Menteri BUMN bilang bahwa deponya dipindahin, Bang? Ya kan BUMN-nya ngomong begitu. Pak LWP, warganya yang harusnya begitu kan. Makanya pemerintahnya harus kompak. Jadi menurut saya ada bagusnya pemerintah dalam waktu secepat-cepatnya membuat tugas satgas dan tunjuk siapa komandannya. Jadi nggak semuanya bersuara ya? Iya, karena begini, kita aset-aset tanah negara ini selama ini banyak dijual belikan, disewakan dan sebagainya. Persoalannya satu, marilah kita belajar dari PT KAI. PT KAI itu punya Perpres tahun 2011, disuruh perencanaan, penataan, penertiban, pembongkaran dan menata tata guna tanah dan tata ruang sepanjang koridor kereta api. Semua yang melanggar sikat. Ditertibkan. Coba kita lihat PT Kereta Api. Dapat Perpres. Apakah mungkin nanti Pertamina bisa dapat Perpres selain untuk di Pelumpang, menata kawasan, di bandara, Angkasa Pura, di pelabuhan dan sebagainya? Pak, nanya Pak, iya ini punya kami. Tapi untuk buffer zone-nya itu gimana caranya? Beli. Ganti rugi ya. Jangan BUMN itu ya banyak uang males nata BUMN ya kan? Banyak uang males nata. Nah, artinya itu harus berani mengeluarkan investasi demi kepentingan asetnya dan juga demi kepentingan warga sekitarnya. Nah, kalau kita lihat nih, ini kan kemarin setelah diinformasikan bahwa Depo Pertamina yang dipindahkan itu kan sangat kuat dengan nuansa politik tuh, dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan yang ngasih IMB, kemudian Joko Widodo yang juga pernah ngasih KTP begitu. Kenapa akhirnya itu yang lebih mendominasi? Pertama begini, di situ kan kasus Tanah Merah ini udah kasus lama. Orang tinggal di Jakarta non stateless lah, jadi orang tanpa status de jure dan de facto, ya kan? De jure saya tidak diakui. Artinya kalau dapat apa-apa saya nggak bisa ikut pilkada, tapi de facto saya tinggal di sini. Akhirnya diambillah keputusan pengakuan dalam bentuk diberikan status penduduk. Tapi namanya KTP kan harus dijelaskan alamat, RT, RW, kelurahan, kecamatan. Nah, akhirnya kan tadinya mungkin di situ ada 7 RT bertambah jadi 11 RT. Nah, jadi kalau sudah dapat status itu kan akhirnya dibentuklah RT, RW dan organisasi, ada pemilu, ada pilkada, ada BLT, ada bantuan dan sebagainya. Ya, akhirnya itu membentuk suatu ekosistem. Dan itu sudah ada. Nah, itu sudah existing-nya. Nah, yang bermasalahnya tuh begini.
warga itu tidak paham atau kurang mengerti atau kita juga kurang care bahwa tinggal itu dekat dengan lokasi potensi bencana. Nah ini yang sebenarnya harus kita garis bawahi ya nih teman-teman netizen, bahwa ini bukan perkara warganya yang dipindahkan karena memang mereka tidak boleh tinggal di situ karena mereka sudah punya nggak boleh tinggal di sini, tapi lebih kepada aspek keselamatan. Nah di dalam tata ruang ada namanya peta tata cara pengelolaan lingkungan potensi rawan bencana. Mari belajar dari Gunung Merapi kasusnya itu, atau di tata ruang. Ini misalnya ada ini Gunung Merapi. Ada zona merah. Ya. Zona merah itu adalah zona yang sama sekali tidak boleh ada kegiatan apapun. Karena potensi ledakan, lahar atau apapun itu. Baru kedua zona kuning. Zona kuning itu artinya boleh ada kegiatan tapi sifatnya bukan permanen. Artinya boleh untuk digarap kebun atau apa dan sebagainya. Baru zona hijau. Boleh tempat tinggal dan tempat usaha, tempat budidaya dan sebagainya. Nah, di depo Pertamina itu juga harus menerapkan zona-zona itu ya. Dan sudah ditetapkan kan tahun 2009 jarak amannya itu adalah 50 meter perhitungannya. Padahal dalam hitung-hitungan yang teknis saya tidak begitu ininya, ada yang mengatakan suatu potensi ledakan dari pancaran api, semburan api dan radiasi panas itu kan tergantung besaran tangki dan jumlah tangki. Makin besar tangkinya, ya potensi ledakannya makin tinggi. Kalau tangkinya kecil-kecil, ya mungkin tidak terlalu berbahaya ya kan. Harusnya bisa belajar dari situ sehingga masyarakat tuh harus teredukasi bahwa mereka tinggal di zona berbahaya. Iya, makanya saya agak mengkritisi ketika ada IMB kawasan, artinya kalau kita memberikan atas nama membela masyarakat, memberdayakan masyarakat, tentu perlu hati-hati di mana lokasinya. Kok nggak dipertimbangkan sih? Saya nggak tahu itu. Kayak sama ini pendirimu nih tinggal di zona bahaya, tapi kok yaudah kamu tinggal aja gitu. Itu sama saja dengan kita tiba-tiba memberikan IMB kawasan sepanjang bantaran sungai yang sering kebanjiran atas nama keselamatan, atas nama kepentingan masyarakat bawah, silakan Anda tinggal. Ya jelas lah. Atau kita mengizinkan Anda tinggal di wilayah dengan kelererangan bukit yang mudah longsor. Bener ya. Ya artinya kita harus mengajarkan juga. Iya betul. Kalau Anda ingin berbaik hati, boleh. Tapi tolong perhatikan di mana tempatnya. Jangan tempatkan, izinkan warga itu tinggal di wilayah rawan bencana. Rawan bencana contoh, yang kebanjiran, tanah longsor, gempa bumi. Termaksud yang area dekat dengan pelumpang ini, dengan bahaya-bahaya lain. Oke. Nah, Bang Yayat melihat kondisi ini gitu, lebih mendominasi mana sih ini atas kebijakan nanti? Lebih kepada kita harus mementingkan kepentingan masyarakat dengan background masalah yang sudah jadi, atau lebih kepada unsur politik yang dikedepankan? Wah, ini hitung-hitungannya harus seperti ini nih gitu. Kalau saya politis nanti saja. Oh gitu. Biarkan itu kan idealnya. Idealnya begini. Yang pertama harus ada keputusan pengadilan lebih dulu. Supaya potensi nuansa politis, potensi nuansa lain bisa kita cut. Yang penting statusnya dulu. Kedua, dalam konteks kepentingan masyarakat, mari kita lakukan upaya pemulihan ekonomi, sosial dan kehidupan, revitalisasi. Kalau masalah-masalah gini DKI itu udah punya pengalaman. Iya betul. Contohnya Pasar Gembrong terbakar, penduduk dipindahkan ke rumah susun. Dalam 6 bulan sudah dapat rumah pengganti. Iya. Warga di Kampung Pulo yang sering kebanjiran dipindahkan. Penggunaan apa? Aset DKI, Sudin Jakarta Timur itu kan jadi rumah susun. Nah, kenapa DKI kerjasama dengan Pertamina dan kementerian lain? Petakan lokasinya mana. Oh ini tanah DKI atau tanah Pertamina. DKI menyediakan fasilitasnya, Pertamina yang bangun rumahnya, kemudian dibantu oleh Kementerian BUMN, bangun pasar, bangun poliklinik kesehatan, bangun sekolah, bangun halte. Siapa yang nggak tertarik? Betul, siapa yang nggak tertarik? Dan sebenarnya ini DKI Jakarta sudah pengalaman ya, merevitalisasi penduduk dari sebelumnya yang dari lokasi kebakaran atau yang tidak layak menjadi lebih layak. Kalau
politisasi, saya khawatir nanti dia terabaikan sampai tahun 2024. Bener. Nah ini nih yang kalau teman-teman netizen yang lagi nonton, utamanya warga Pelumpang nih harus diperhatikan juga nih. Nanti 2024 udah selesai loh. Nanti saya khawatir. Ini banyak BRR. Apa tuh, Bang? Banyak rencana-rencana. Nah, itu banyak rencana-rencana ini yang dikhawatirkan, jangan kan sampai masyarakat sekarang yang akhirnya mereka ini kan jadi isu yang menjadi sebuah isu yang harus jadi concern bersama kan. Karena ketika hal ini terjadi, tadi kayak relokasi atau revitalisasi, banyak pihak-pihak yang akhirnya mengambil momen ini untuk memberikan janji-janji manis gitu loh, Bang. Begini, saya mengatakan begini. Pengalaman kasus setiap terjadi kebakaran di Jakarta itu ada semacam pembiaran. Ketika sudah terjadi kebakaran, selesai, didiamkan. Apa yang terjadi? Masyarakat swadaya membangun rumahnya lagi, tapi tidak ditata, nempel lagi. Jadi CLBK, cucian lama belum kering, begitu lagi. Coba nanti kalau misalnya disentuh, diatur, dan menjadi contoh model buat di tempat lain, keren banget. Masa kita bisa membangun ibu kota negara cepat, masanya masalah kecil ini, masalah Pelumpang aja nggak bisa beres-beres gitu. Bener-bener setuju banget. Berarti Bang Yayat setuju ya, warga yang akhirnya direvitalisasi ya? Saya bisa beginilah, silakan pemerintah yang memutuskan. Kalau revitalisasi biayanya dianggap lebih tidak terlalu berat, pilih revitalisasi dengan kualitas yang terbaik. Tapi kalau memindahkan Pelumpang ternyata biayanya lebih besar dari revitalisasi, ya mendingan kita revitalisasi penduduknya, buat mereka lebih bahagia. Sekali-sekali negara ini buatlah warganya tuh tersenyum. Tahu nggak senyum itu? Bentar, sekali-sekali buat warga itu senyum. Emang nggak pernah bikin warganya senyum itu artinya senyum ya. Semua enak nyaman untuk masyarakat. Semua enak nyaman untuk masyarakat. Dan semoga nih warga Pelumpang ini juga termaksud ya. Jangan sampai mereka dimanfaatkan. Kita ini begitu. Sudah terlalu warga kita ini banyak terus terang aja kategori romusa. Udah capek. Romusa itu rombongan muka susah. Ya. Jadi artinya mari sama-sama kita buat di balik musibah ini apa yang kita lakukan untuk memperbaiki kehidupan. Inilah saatnya pemerintah membuktikan bukan sekedar mencari untung dari sebuah badan usaha, tapi ketika itu juga badan usaha bertanggung jawab untuk mensejahterakan orang di sekitarnya. Dengan salah satu tadi rekomendasi dari Bang Yayat adalah membentuk satgas ya. Minimal satgas, semua pihak yang berkepentingan rembuk bareng satu komando sehingga tahu ya kebijakan yang diambil itu apa ya. Jangan sampai ini tidak kompak begitu ya. Ini yang akhirnya membuat netizen kita juga bingung kan, akhirnya mau bersuara seperti apa ataupun mengambil opini seperti. Terakhir Bang Yayat, apa yang bisa disampaikan buat teman-teman muda kalau kita berbicara soal Depo Pelumpang dan juga wacana revitalisasi ini? Pertama begini. Apa hikmah di balik musibah? Pertama satu, jika ada masalah, jangan dibiarkan masalah itu ditunda penyelesaiannya. Jika kita punya aset, apalagi aset negara, maka jaga dan rawat supaya bermanfaat. Baru yang terakhir, pemerintah harus, siapapun namanya pemerintah, institusi atau siapapun, harus punya rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan yang paling penting, semua aset atas nama negara maupun properti atas nama badan usaha, jaga, rawat, lindungi. Karena tidak dijaga, tidak dirawat, itulah akar persoalan di mana-mana. Terima kasih Yayat Supriyatna, pakar tata kota, telah bergabung ataupun ngobrol di Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Itu tadi obrolan saya. Jadi ini sebenarnya belum final-final banget ya teman-teman netizen. Jadi jangan sampai ketika lagi ngobrol ataupun ngebalas tweet temen di media sosial udah bilang wah fix Pelumpang yang dipindahkan. Tahan dulu, ini belum ada finalisasinya. Kita tunggu nanti kebijakan apa yang nantinya diambil pemerintah terkait dengan Depo Pertamina di Pelumpang ini. Sekali lagi thank you banget Bang Yayat telah hadir di sini. Nanti kita undang lagi untuk membahas soal perencanaan tata kota
Jakarta Baik. atau ngebahas IKN seru juga kali ya. Seru, saya dulu sempat bantu di tim transisi. Oh gitu. Jadi kalau kita undang untuk ngebahas IKN seru juga ya. Boleh, siap-siap. Sebenarnya pertanyaan sederhananya, emang mau pada pindah ke IKN nih, anak-anak muda ASN nih. Nah, nanti kita undang lagi Abang Yayat di episode selanjutnya untuk ngebahas soal isu-isu menarik soal penataan tata kota tidak hanya di Jakarta namun juga di Indonesia. Kalau gitu saya pamit dulu ya teman-teman netizen. Nanti jangan lupa bunyiin loncengnya, subscribe, kemudian apalagi ya biasanya subscribe, terus follow, terus itu komen, like and comment. Nanti channel YouTube-nya Explicit TV, Obras, nanti akan ada episode-episode selanjutnya akan ngebahas topik-topik menarik yang tentu saja membuat teman-teman netizen ini melek, minimal tahulah apa sih yang sebenarnya terjadi, dan tentu saja harus dibahas hingga tuntas. Kalau gitu saya Yasir Nama pamit dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yayat.